Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Dewi Trias. Ini dia Fuyung Hai, menu olahan telur yang bahan-bahan dan cara bikinnya tuh simple, enak banget buat ide menu sarapan atau makan malam. Cocok juga buat yang lagi nggak pingin lama-lama di dapur tapi menghasilkan sajian yang lezat. Jangan lupa silahkan tonton hingga akhir karena saya akan share gimana caranya agar menghasilkan Fuyung Hai yang gurih, tebal tapi tetap crispy, garing di luar tapi dalamnya tuh juga matang. Serta bagaimana cara bikin saus Fuyung Hai yang menjadikan si telur dadar ini jadi istimewa. Bahan-bahan yang dibutuhkan di sini ada 3 butir telur, setengah buah wortel, kubis atau kol secukupnya, ini saya beli 1000. 3 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 1 batang daun bawang atau pakai 2 batang juga boleh. Untuk proteinnya saya pakai dada ayam tanpa kulit, kira-kira segini nih ya. Udang secukupnya, nah ini kira-kira segini nih, sudah saya buang bagian kepala dan kulitnya. Ini kalau nggak ada bisa di skip. Kalau proteinnya ini nggak ada, teman-teman bisa tambahin si daun bawang aja. Nah, biar padat tapi tetap crispy, saya pakai 1,5 sendok makan tepung beras, setengah sendok makan tepung maizena biar lebih keras. Tapi kalau maizenanya ini nggak ada di rumah, di skip juga masih tetap oke. Lalu ada setengah sendok makan garam. Untuk bahan sausnya ada setengah siung bawang bombay, 1 siung bawang putih, 1 buah tomat. Ini opsional, bisa di skip, saya pakai aja biar ada tekstur potongan tomatnya. Lalu ada 3 sendok makan saus tomat. Ini ada setengah sendok teh cuka, ini opsional juga, kalau nggak ada juga nggak masalah. Ini saya pakai biar lebih seger dan kuat asamnya aja. Dan air secukupnya untuk melarutkan tepung maizena nanti. Lanjut ke cara pembuatannya. Iris tipis-tipis bawang merah dan bawang putih. Nah, ini kenapa saya iris, kenapa kok nggak saya haluskan aja. Jadi kocokan telur yang dicampur dengan irisan bawang merah, bawang putih, itu kan setelah didadar jadinya bisa lebih gurih. Nah, si 2 bawang ini tuh kalau tergigit terus dia digoreng agak ada coklat-coklatnya, agak gosong-gosong dikit, itu bisa memberikan efek rasa manis gurih di telur dadarnya. Coba deh nanti bisa lebih gurih hasilnya. Lalu iris tipis-tipis juga sih daun bawangnya. Ini bisa ditambah komposisinya jika nggak ada udang atau ayam, jadi biar nambah volume ya teman-teman. Lalu potong wortel membentuk korek api, caranya seperti ini, gampang banget. Nggak perlu tebal-tebal biar nanti nggak mentah pas telurnya tuh udah matang, jadi matangnya bisa bersamaan. Iris tipis-tipis juga si kolnya. Nah, dia itu kalau digoreng tuh kan bisa memunculkan rasa manis dan teksturnya yang keras ini memberikan efek segar. Kalau sudah selesai, taruh di mangkok dan aduk. Lanjut kita cacah si dada ayamnya, nggak perlu terlalu lembut juga biar dapat tekstur daging ayamnya. Nah, untuk ayam ini kenapa perlu dicacah atau dicincang dulu? Itu agar nanti matangnya tuh bersamaan, karena ayam itu kan tingkat kematangannya dia butuh lebih lama daripada telur. Nah, biar bersamaan matangnya itu kita agak haluskan atau cincang agak kecil-kecil gitu ya. Nah, kalau udang karena dia tuh cepat matangnya, makanya cukup kita potong kasar seperti ini aja juga dia bisa matang. Nah, setelah selesai masukkan dalam mangkok sayur dan bawang-bawangan tadi. Lanjut kita aduk jadi satu biar semua itu tercampur rata. Nah, jadi semua bagian itu kan ada ayamnya, ada udangnya, ada sayurnya, ada bawangnya. Nah, soalnya kalau udah dicampur dengan telur itu nanti akan lebih susah nyampurnya ya. Lanjut kita masukkan 3 butir telur dan kocok. Ini saya kocok agak berbusa agar tekstur telurnya tuh agak encer sehingga pas digoreng nanti itu akan renyah, keras gitu. Lanjut masukkan garam dan aduk rata.
Lalu masukkan tepung beras dan maizenanya. Lanjut kita aduk tepungnya hingga rata sampai dia tuh nggak bergerindil atau muncul putih-putihnya. Nah, jika tepung beras dimix sama tapioka atau kanji itu gimana? Bisa, boleh. Karena salah satu sifat tepung tapioka atau kanji itu kan bikin renyah dan ngembang ya. Nah, kalau adanya di rumah tepung terigu gimana? Apakah bisa jadi fuyung hai? Nah, boleh aja. Tepung terigu memang bisa bikin telur dadar itu bisa lebih padat. Hanya saja ia kurang bisa ngembang dan jadinya tuh ngelemprak. Bahasa Jawanya ngelemprak ya, atau lemes gitu jadinya telurnya. Kalau ingin telur itu ngembang, terus ringan, keras gitu, pakainya tepung beras dimix sama maizena atau tapioka. Tapi kalau adanya terigu ya nggak masalah. Tapi jadinya nanti dia akan kurang bisa keras gitu ya teman-teman. Lanjut ke proses penggorengannya. Panaskan minyak. Nah, ini saya goreng sedikit dulu untuk koreksi rasa. Jadi koreksi rasa itu wajib ya. Jangan sampai kita itu udah dadar 3 telur lengkap dengan ayam, udang, dan sayur kawan-kawannya, tapi rasanya nggak sesuai dengan lidah. Entah kurang asin atau keasinan, itu kan juga nggak enak ya. Nah, ini kita goreng sedikit dulu. Kita bisa lihat setengah sendok aja bisa ngembang kan seperti ini. Nah, itu karena percampuran antara tepung beras dan tepung maizena, atau tepung beras dicampur dengan tapioka. Kalau nggak ada maizena, tapioka juga bisa. Nah, setelah warnanya kecoklatan seperti ini, kita bisa angkat dan cicipin. Kalau kurang asin, kita bisa tambahin garam. Kalau agak keasinan, bisa tambahkan telur atau sayurannya ya. Pastikan minyak dalam kondisi panas, lalu tuang adonan fuyung hai. Nah, yang tadi ternyata rasanya sudah pas, saya nggak menambahkan apapun. Nah, kalau minyaknya panas bisa langsung mengembang dan kriwil-kriwil renyah gitu di pinggiran telurnya ya. Setelah sekitar 1 menitan, tutup wajan dan kecilkan apinya agar matangnya tuh sampai ke dalam. Nah, setelah warna bagian bawahnya tuh sudah mulai kecoklatan, baru kita bisa balik pelan-pelan agar nggak pecah ya teman-teman. Ini saya pakai 2 sutil biar si telurnya itu nggak pecah pas dibalik. Nah, setelah dibalik seperti ini, kita nggak perlu ditutup karena bagian atasnya itu kan sudah matang. Ini masih pakai api sedang cenderung kecil ya teman-teman, nggak perlu terlalu kecil nanti karena bisa lama masaknya. Agak kecilkan aja supaya dia itu panasnya nyampe ke tengah, jadi bagian tengahnya itu juga nggak mentah atau matang. Nah, setelah warnanya kecoklatan, kita besarkan apinya setengah menit saja agar permukaan telur dadar ini kering dan nggak menyerap banyak minyak. Nah, setelah itu angkat dan tiriskan. Lanjut kita bikin saus fuyung hai-nya. Panaskan margarin, pakai minyak juga bisa. Masukkan bawang putih cincang. Setelah layu, masukkan irisan bawang bombay. Potongan tomat juga bisa masuk. Tumis hingga setengah layu teman-teman. Lalu masukkan sekitar 200 ml air atau 1 gelas air. Ini saya pakai kaldu udang. Nah, setelah dia agak mendidih seperti ini, saus tomat bisa masuk. Cuka juga bisa masuk. Nah, ini udah mulai tercium aroma gurih segernya. Nah, biar rasanya balance atau seimbang, saya tambahkan setengah sendok makan gula.
Nah, ini sebenarnya sudah matang saus fuyung hai-nya. Tanpa ditambahkan dengan larutan maizena juga masih bisa seperti ini, sesuai selera aja kekentalannya ya. Ini karena orang rumah itu suka yang kental, maka saya tambahkan larutan maizenanya. Aduk-aduk sebentar dan matikan apinya. Masih hangat-hangat, kita langsung siramkan ke atas telur dadarnya. Nah, seperti ini. Dan garnish dengan irisan daun bawang yang sudah saya rendam dengan air es biar cakep aja. Ini dia fuyung hai, simple, cepat, dan enak. Rasa telurnya tuh gurih, enak karena ada sensasi gurihnya potongan udang dan ayam. Dalamnya tuh mateng tapi luarnya keras garing. Ini cocok banget kalau kita pas bangun pagi kesiangan dan buru-buru nyiapin sarapan, atau buat ide makan malam juga bisa. Oke, terima kasih telah menonton hingga akhir. Jangan lupa tonton juga resep-resep lezat selainnya di channel Dewi Trias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.